68. Oke, simak kita belum? Oke. Akal itu apa sih? Definisi akal adalah suatu kekuatan gharizah. Gharizah itu yang sudah ditanamkan bagi jiwa, yang tabiah bagi jiwa, yang dengan akal itu tastaidu, mampu akal tersebut bagi ilmu dan bagi pengetahuan. Akal itu apa? Ini sering kita mendengar akal. Akal itu apa sih? Akal itu suatu kekuatan yang natural yang ada dalam jiwa, yang dengan akal tersebut kita mampu mengetahui ilmu dan mengetahui informasi, ya kan? Kita bagaimana mengetahui sesuatu? Dengan akal. Paham ya? Amal badihiyatu fabil bidahati. Adapun informasi-informasi yang badihi, maka dengan bidahah, maka kita ketahui dengan cara langsung. Misalnya 1 tambah 1 2. Bagaimana kita tahunya? Ya dengan badihi. Pengetahuan yang badihi ya langsung, nggak ada proses pikiran. Wa amman nabariyatu fabiwasitatin nabar. Adapun perkara-perkara yang berbentuk logika, susunan pikiran, maka dengan perantara nabar, berpikir. Artinya nabar itu apa? Ta'rif, ya kan? Kan tasawur yang majhul kan perlu ta'rif. Ya kan? Tasdik yang majhul perlu dalil. Yang keduanya itu sahih, apa? Ta'rif yang sahih dan dalil yang sahih, ya kan? Sesuatu yang belum kita tahu, untuk mengetahuinya perlu apa? Tergantung. Kalau tasawur perlu ta'rif, kalau tasdik perlu dalil, ya kan? Kias lah. Wa ifadatuhu lil ilmi daruriyun. Dan menghasilkannya akal bagi ilmu itu daruri. Ini kenapa disampaikan ini? Ada sebagian golongan filsuf mengatakan akal itu tidak bisa mengetahui. Yang bisa mengetahui cuma panca indera. Cuma panca indera. Wa kafa bi muraja'atil wujdani syahidan wal munkiru jahilun aw jahidun. Dan cukup ilmu tersebut memberi faedah daruri dengan murajaah, dengan mengembalikan kepada wujudan. Enggak, ataupun ini wakafa enggak perlu balik ke dhamir. Ba ini ba ziyadah. Wakafa billahi syahida, ya kan? Ya kan? Dan cukup murajaah wujudan itu menjadi syahid. Syahid itu bukti. Apa bukti akal itu bisa menghasilkan? Kembali masing-masing, coba rasakan. Menghasil enggak? Ya kan? Wal munkir, orang yang mengingkar bahwa ilmu itu akal itu tidak menghasilkan ilmu. Ada kala itu dia itu jahil, ada kala itu dia yang jahid, keras otak, yang mengingkari. Ini banyak sekarang, bahkan filsuf-filsuf sekarang banyak sekali yang mengatakan akal itu tidak bisa. Ada yang mengatakan akal itu tidak bisa mendapatkan pengetahuan. Buktinya apa? Kok filsuf aja saling berbeda nggak? Kalau akal itu bisa menghasilkan ilmu, terus kenapa beda-beda? Kan ilmu itu kalau benar ya satu kan? Ini kenapa beda-beda? Ini membuktikan bahwa akal tidak bisa menghasilkan ilmu. Emmanuel kan mengatakan apa? Akal itu bisa menghasilkan ilmu, tapi pada ruang yang fisika aja, yang fisika. Tapi yang metafisika kita nggak tahu. Maka dia menetapkan adanya Tuhan karena akhlak. Kenapa manusia harus baik? Karena ada Tuhan. Dalil adanya Tuhan bukan karena akal. Karena akal tidak mampu meraih sesuatu pengetahuan yang di luar fisika. Itu kata Emmanuel kan. Paham ya? Oke. Wa maratibu sekarang. Maratib akal. Tingkatan-tingkatan akal itu ada 4. Tingkatan-tingkatan akal ada 4. Akal yang pertama nama apa? Akal hayula. Akal hayula itu adalah persiapan untuk mengetahui tanpa hasilnya. Oke. Al-aqlul al-hayulai wa huwa al-isti'dadu lil idraki min ghairi husulihi bil fi'li kamalil atfali aqibal wilada. Akal hayula apa? Kesiapan untuk mengetahui tanpa hasilnya pengetahuan secara langsung, sebagaimana bagi anak kecil setelah melahirkan. Akal hayula itu kan kesiapan dia untuk mengetahui walau dan ilmu belum ada padanya. Anak kecil, anak yang baru lahir, ada ilmu nggak pada dia? Belum ada. Tapi dia sudah ada akal. Nama akal apa? Akal hayula. Akal hayula maksudnya apa? Dia sudah siap untuk menghasilkan ilmu, walaupun ilmu itu belum ada.
Itu akal hayula. Akal yang kedua apa? Wa akal bil malaka. Ini proses akal, ya kan? Kita akan sendiri kok akal ini beda-beda. Akal bil malaka. Akal bil malaka apa? Husulud daruriyati wal isti'dadu li tahsilin nadariyati biha. Hasilnya pengetahuan yang daruri dan siap untuk menghasilkan nadari dengan cara daruri. Anak kecil, tadi anak yang baru lahir kan? Anak yang baru kecil, dia baru mengetahui daruri. Api ini membakar 1 + 1 2, ya kan? Dia sudah menghasilkan ilmu daruri ini bisa menghasilkan apa? Dengan cara berpikir. Namanya apa? Akal bil malaka. Jadi anak baru lahir akal hayula, 5 tahun 6 tahun akal bil malaka. Kurang lebih begitu. Yang ketiga, akal bil fi'li. Akal bil fi'li apa? Tamakkunu min istihbarin nadariyati bi qadri taqati ma tatasya. Akal bil fi'li apa? Memungkinkan untuk menghadirkan perkara-perkara yang logika yang butuh pikiran dengan kadar kemampuan kapan saya diinginkan. Ini orang yang sudah mampu berpikir, Pak. Tadi kan dia modalnya daruri. Daruri ini bisa menghasilkan nabari, itu akal bil malaka. Akal bil fi'li apa? Kita sudah mengetahui yang nabari ini. Kapan saja kita menginginkan, kita mampu menghadirkan. Misalnya gini, tentang keadilan. Keadilan itu bisa didapatkan dengan daruri apa dengan nabari? Proses bagaimana keadilan itu terbentuk kan perlu pikiran kan? Saat ada orang yang tanya, bagaimana kita menerapkan keadilan? Kita mampu menghadirkan. Jadi perkara-perkara yang butuh proses pikiran, kita cukup menghadirkan aja, nggak perlu berpikir lagi, sudah terekam dalam pikiran. Itu namanya apa? Akal bil fi'li. Ini biasanya filsuf, para ulama. Kayak hukum itu kan perlu nabar kan, hukum dalam fikih, ya kan? Tapi waktu kita tanyakan pada ulama, nggak perlu nabar lagi, cukup beliau mampu menghadirkan. Itu namanya apa? Akal bil fi'li. Ada yang keempat, akal mustafad. Ini cuma para wali, para nabi. Akal mustafad. Akal mustafad apa? Hadirnya nadariyat dengan sekira-kira tidak pernah hilang nadariyat itu daripada jiwa. Sebagaimana yang ada pada pemilik-pemilik kekuatan yang suci, yang memiliki kekuatan suci, para nabi, para wali, ya, supernatural. Jadi apa? Yang nadari pada beliau itu hadir semua. Kalau tadi apa? Nadari itu perlu dihadirkan dengan kemampuan kan? Begitu membuktikan apa? Kadang-kadang di luar kemampuan juga. Kalau ini apa? Semua ilmu nadari sudah tidak perlu berpikir lagi. Nadari pada beliau sudah daruri semua. Faham? Ini akal mustafad yang mampu diraih oleh seorang filsuf, seorang ulama. Akal bil fi'li. Untuk meraih akal mustafad itu harus menjadi wali. Oke ya. Summan nafsu. Kemudian jiwa. Jiwa adalah yang mengetahui bagian kulliyat dan juz'iyat yang mujarradat dan yang maddiyah dengan sepakat muhaqqiqin. Gini. Yang mengetahui mana Tuhan. Apa itu Tuhan? Jiwa kan? Jiwa. Dia mengetahui dalam jiwa akal kita, dalam tubuh siapa? Jiwa. Nafs. Oke, jiwa itulah yang mengetahui persoalan yang kulliyat dan juz'iyat yang mujarradat yang maddah. Saya melihat antum ini yang mengetahui apa? Jiwa dengan bantuan akal. Dengan bantuan panca indera, bukan panca indera yang mengetahui. Yang mengetahui tetap dengan perantara. Oke. Maka lihat nih. Wa nisbatul idraki ilal hawas majazun. Menisbahkan pengetahuan kepada panca indera itu majaz. Seperti menisbahkan potong kepada sikin. Pisau itu mampu memotong. Itu majaz. Yang benarnya apa? Orangnya, tangannya, orangnya sebenarnya. Ya kan? Kok tajam? Kalau nggak ada orang yang menggerakkan bisa memotong nggak? Begitu juga kita menggerakkan mata untuk melihat. Yang mengetahui tetap ini dengan perantara. Pak, ini pendapat muhaqqiqin apa? Pengetahuan itu baik yang kuliat dan juz'iyat yang mujarradat dan juz'iyat maddiyah apa? Jiwa. Terus pengetahuan kepada yang dinisbahkan kepada panca indera majaz. Oke. Wa fiha tartasimu suwarul kulliyat wal juz'iyat mujarradat. Dan padanya jiwa itu tergambar
semua perkara surah-surah kulliyat dan surah-surah juz'iyat yang mujarradat. Oke. Dalam jiwa itulah tergambar makna-makna kulli dan makna-makna juz'i yang mujarradat. Wa fi suwaril juz'iyatil madiyati khilafun. Dan pada surah-surah juz'i yang maddi itu terjadi khilaf. Oke, gini. Saya melihat tubuh Zaidun. Ada tergambar nggak dalam jiwa saya ataupun tergambar dalam mata? Ya kan? Saya melihat itu tergambar dalam mata ataupun juga tergambar dalam jiwa. Ini khilaf. Kalau perkara yang kulliyat dan juz'iyat yang mujarradat tergambar pada jiwa. Tapi pengetahuan yang didapatkan dengan panca indera, apakah tergambar pada jiwa? Terjadi khilaf. Buktinya waktu kita lihat kan yang tergambarnya di mana? Di mata kan? Paham kan? Coba lihat sesuatu. Yang tergambar di mana? Di mata kan? Oke, lihat ke depan. Fadhhaba jam'un ila irtisamiha fi nafsi aidan. Dan berpendapat oleh sekelompok ulama kepada tergambarnya juz'iyat yang madiyah pada jiwa juga. Jadi waktu saya melihat tubuh Zaidun, selain tergambar pada mata juga tergambar pada jiwa. Ada dua, tergambar pada ini, tergambar pada ini. Makanya dalam ilmu kedokteran kan setelah didapatkan oleh akal dan dia ditransfer kepada didapatkan oleh mata, dia transfer kepada akal. Paham ya? Liimtina'il idraki bidunil irtisami fil mudrik. Karena kenapa juga tergambar pada jiwa? Karena mustahil mengetahui tanpa ada tergambar pada mudrik, yakni pada jiwa. Nggak mungkin ada pengetahuan yang tidak tidak tertransfer kepada jiwa. Illa anna irtisamaha fiha yadasabbabu an irtisamiha fil hawas. Akan tetapi bahwa sungguh tergambarnya juz'iyat yang madiyat padanya jiwa itulah yang menyebabkan daripada tergambarnya juz'iyat madiyat pada hawas. Oke. Jadi saat kita melihat nih ya, saat kita melihat tergambar di mata, dari situ ditransfer kepada jiwa. Paham? Dari ini kemudian tertransfer pada jiwa. Buktinya waktu hilang yang kita lihat itu kita bisa membayang kembali. Paham? Coba lihat ke depan. Masalah nih contoh. Idza absarta syai'an, apabila engkau melihat sesuatu. Misalnya engkau mengetahuinya sesuatu dengan tergambar bentuknya pada mata. Secara langsung ya enggak? Saat kita melihat sesuatu nih. Sebenarnya kita sudah mengetahui enggak? Saat saya melihat, saya mengetahui kan? Langsung di mata. Wa fin nafs, dan pada jiwa dengan perantara dan juga tergambar pada jiwa tapi dengan perantara paham ya? Ini nampak pertama. Wa hadza jamun wa dhahaba jamun ila irtisamiha fil hawas fakat, dan berpendapatlah sebagian ulama kepada tergambarnya juz'iyat madiyat pada panca indera saja. Jadi panca indera, pengetahuan yang didapatkan dengan panca indera cukup di panca indera aja, tidak sampai ke jiwa. Tergambarnya cuma di panca indera, tidak pada jiwa. Kenapa? Liimtina'i irtisamil madiyat fi nafsil mujarradat. Karena mustahil tergambarnya perkara yang madiyah, yang berbentuk pada jiwa yang mujarradat. Ini ingat, nafsu itu menurut filosof mujarrad apa? Mujarrad kan ya? Johar itu ada akal, ada nafs kan? Mujarrad. Mujarrad itu nggak ada materi. Yang didapatkan dengan panca indera ada materi nggak? Berbentuk nggak? Ini materi ini berbentuk. Dia cuma tergambar pada panca indera. Tidak boleh tergambar pada jiwa karena jiwa itu non materi. Bagaimana yang materi terbentuk pada non materi? Tidak boleh. Ini pendapat yang kedua. Oke, dikit lagi. Wahum alladzina qalu bil hawasil batinah al mustadillina bi anna nahkumu bi anna hadzal malmusa huwa hadzal mulawwan. Kayaknya cukup gini aja ya. Materi kali. Udah cukup ini aja. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji'ul ma'ab. Enggak sampai target. Singa aja buawai bu, tinggal 5 enggak ada mulai bu. Bu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.